Ya, teman-teman, masih di hari libur tanggal 16 bulan 9 ya. Ada emiten tukar pikiran nih, beberapa emiten. Nanti mungkin untuk updatean ya yang udah saya kasih tanda lope-lope berarti udah saya baca dan udah saya telaah. Mungkin nanti agak malam dikit lah untuk update ya. Nah, kita masih tukar pikiran dulu nih teman-teman ya. Baik, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa. Menjual adalah dengan barang kalian dan membeli dengan uang kalian. Di sini kita hanya untuk tukar pikiran ya. Bagaimana pikiran teman-teman dan saya mungkin ada kesamaan sedikit. Kalau ada perbedaan banyak wajar karena pikiran dan kepala kita berbeda ya. Oke, teman-teman. Di sini ada halo Jane. Kita akan lihat bagaimana LK kuartal 2-nya ya. Halo Jane, ini November 2001 dan 15 bulan 2001. Kegiatan usaha utama perseroan adalah di bidang industri barang dari karet untuk kesehatan. Secara spesifik, perseroan saat ini melakukan kegiatan produksi sarung tangan karet dari bahan baku lateks yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama penggunaan untuk medis dengan merek dagang antara lain Semrock Glovers dan Maiguar Gloves. Ya, itulah pokoknya yang berbahan karet untuk keperluan kesehatan atau medis. Baik, shareholdernya Hansen 82,45%. Ini Hansen nama orang kali ya. Kalau nama orang ini bagus ya. Pengendali perorangan suka agak keren dikit ya. Masyarakatnya 16%, akhirnya kecil masyarakat ya. Cuman kalau perorangan naikin sama turunnya gampang lah gitu ya. Beda dengan atas nama perusahaan. Terus untuk nomor shareholdernya banyak yang cabut ya dari mulai bulan April ya. Mungkin karena kemarin kan ini kena, kalau nggak salah kena FCA deh ya, kena FCA ya. Coba lihat dulu deh. Oh iya, kena FCA ya. Terus kita akan lihat untuk holding komposisi lokal, banyak lokal ya. Lokal yang nguasain hampir 90% itu individu. Foreign ada nggak? Foreign ya cenderung dia sebenarnya cenderung nyungsep ya. Kepemilikannya juga di bawah angka 1% ya. Listingnya 2023 bulan Februari, artinya masih bisa diperbandingkan ya. Terus ada siapa lagi nih? Kita itu deh, kita insider. Ada penjualan nggak? Ada Hansen JAP ngambil 82 dari Bandung 53 ke 55 53 53. Oh, ada pengambilan teman-teman ya. Jadi si Hansep Jeb ini mengambil terakhir 11 September 2024. Wajar apabila sahamnya mungkin cenderung stag atau enggak, kenaikannya enggak terlalu signifikan karena lagi dipungut sama Bapak Hansep kali, kalau atas namanya Hansep JAP ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman informasinya ya. Kenapa dia naiknya enggak signifikan, karena lagi pada pungutan gitu ya. Baik, kita langsung ke corporate actionnya. Kita lihat untuk dividen, tidak bagian dividen, stock split juga belum ada, RI juga belum ada, RUPS nya lancar. Oh, lancar ya, tahun 2023 2024 nya lancar. Kita lihat untuk net income kuartal 1 358 juta dari 4 miliar. Cenderung ini ya, cenderung seperti manipulatif ya. Kita lihat dari revenue net. Kuartal 2 776 ke dari 5 miliar. Wow, turunnya drastis amat ya. Tapi masih mending sih, ada keuntungannya ya. Kita lihat untuk revenue 59 ke 38 menurun ya, 61 ke 31 menurun. Mungkin nanti kalau 2025 kali boleh stabil. Soalnya ini terkesannya tidak baik-baik ini keuangannya ya, tidak membaik ya. 81 61 31 59 59 38 60 59 106 52 ya. Artinya ini menurun terus nih keuangan dari revenue-nya ya. Jadi saya khawatir nih. Selagi ada EPS-nya adalah EPS bisa dihitung ya. Untuk PER-nya 174.
Suka saya bilang kalau 174 ya yang nguasain ya bukan istilah fundamental ya. Yang nguasain adalah biasanya bandar ya kalau nguasain 100, 200, 300 sampai 1000 gitu. PR-nya pas sampai 1000 itu yang nguasain bukan biasanya ya berdasarkan yang saya tahu itu nanti pengendalinya lah yang menguasainya ya bukan dari fundamentalnya. Terus untuk PBP 2,32 artinya dua kemahalan karena secara tidak langsung dia tidak memberikan dividen ya. Biasa kalau di angka 2,5 itu kalau masih wajar ya PBB-nya. Tuh untuk harga bukunya 30,23 perak. Untuk DER-nya 0,21 ya cenderung agak sedikit nggak terlalu banyak lah gitu ya. Kalau udah 0,5 udah berarti udah setengahnya udah hutang gitu. ROE-nya 5,4 artinya kurang baik. Kita lihat untuk cash-nya 17 miliar. Utangnya 36 miliar ya. Oke, kita langsung aja ya ke neraca balance sheet-nya ya. Kuartal 2-nya kita lihat untung ekuitasnya 21 miliar ke 163 miliar 171, berarti ini ada peningkatan ya mungkin karena habis IPO ya. Tapi mudah-mudahan sih ini meningkat ya ekuitasnya ya. Kalau dari revenue-nya menurun, cuman kalau mudah-mudahan sih dari ekuitasnya meningkat ya. Terus untuk PBP-nya 4,13 1,65 artinya menurun sih ya PBP-nya ya. Oke, kita akan lihat tadi pundacat. Pundacat itu berarti dia naik dikit, diturunin langsung dinaikin ya sampai ke harga 300 berapa puluh persen tuh, berapa ratus persen gitu ya. Langsung dia dibanting ya. Mana ada pengangkatan satu kali, semenjak itu dia di FCA kan, ada sekarang lagi posisinya lagi mau menuju sedikit ya di sini nih di angka 79 ya. Itu untuk satu tahunannya bagaimana? Ya dia over value-nya aja di harga 82. Arti kalau secara sedikit sih ke 82 itu udah over value ya. Kecuali kalau kalian ngambilnya untuk jangka panjang. Jangka panjang itu ada kesempatan ke harga tengahnya itu di 177 ya berdasarkan pundacat. Kalau berdasarkan pundacat untuk 5 tahunan, 5 tahun ke depan di 178 kemungkinan bisa ke arah situ ya, kemungkinan. Kita akan hitung berdasarkan PR rasio ya. Karena EPS-nya positif, kita akan hitung PR rasio itu tengahnya itu di 29.91. 29.91 ya. Dikali kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya 1.65. 1.65 berapa? Di 49 perak. Artinya ini kalau harga sekarang 70 berdasarkan rumus PR rasio itu kemahalan, harganya aja di bawah 50 ya, 49 perak untuk harga wajarnya. Kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya. Kita hilangkan dulu untuk PR rasionya. PBP-nya itu di angka 7192. 7.92. 7.92 dikali nilai buku 30.23 yang ini ya. 30.23 30.23 sama dengan, kita kasih enter, di 239. Nah teman-teman tinggal kalian istilahnya memberikan penilaian tersendiri ya. Kalau berdasarkan rumus PR ini kemahalan harga 70, tapi kalau menurut rumus PBP bisa ke 239 ya. 239. Nah gitu ya, udah saya catat ya kuartal 2 ya. Jadi teman-teman bagaimana gitu kan,
Kalau menurut saya sih teman-teman ya, masing-masing punya, teman-teman juga punya penilaian tersendiri. Terus teman-teman juga jangan sampai ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan saya atau yang lain gitu ya. Tapi kalian analisa sendiri dulu. Kenapa video saya menjadi perbandingan aja? Oh, udah otet, kalian udah ngutung. Wah, ternyata bener nih, ke harga mau segini nih. Ya kita ngambilnya jangan tinggi-tinggi dah gitu kan. Di sekitar 200 atau enggak 175 deh gitu. Siapa tahu bisa mencapai ke arah sana. Nah, kalau lihat juga kendala-kendalanya gitu. Kemudian saya kan target saya itu hanya ke angka 84 ya. 84 kenapa? Mungkin di situ nanti kita akan lihat sangat sendiri. Terus nanti teman-teman lihat dari poran itu udah ngambil terus ya. Ada pembuangan, cuman pembuangannya kadang-kadang menyisakan barang. Ngambil, buang, menyisakan barang dikit, ngambil terus buang lagi, menyisakan barang lagi, ngambil, menyisakan barang lagi, ngambil, menyisakan barang lagi. Artinya ini keluar masuk tapi si poran masih ada. Terus si bandar lokal juga terus akumulasi, teman-teman. Kembali aja sedikit akumulasi dia ya. Di sini akumulasi, dua hari akumulasi. Jadi saya optimis kalau ke harga 84 masih bisa sih gitu ke 84 ya. Karena kecenderungan di sini kan ada si candle kepala kembar ya, sulit ditembus. Kenapa harus ke bawahin dulu baru bisa ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu, seperti kronologis yang saya sampaikan. Cuman dari MA sekarang udah mulai ya, udah mulai ke atas lagi ya. Udah mulai ke atas lagi, udah di MA 10-nya udah mulai di bawah. Lagi beradu bersinggungan bersama MA 20, tapi MA 200-nya masih di bawah, artinya masih dalam posisi uptrend. Kita akan lihat ke 84 ada di posisi di mana. Betul, di sini ada si kepala merah, teman-teman. Di sini juga ada si kepala merah, teman-teman lihat nih. Di angka 160 juga ada. Nanti kalau di sini juga di 300 juga ada ya. Jadi kalau berdasarkan PBP kan istilahnya berdasarkan harga apa namanya? harga PBP kan 239 ya. 239 itu ada posisinya ada enggak? 239 cet mana nih kelewat. Nah, di antara sini ya, di antara sini ada enggak? Kita lihat di sini ada, ini bukan kepala merah, kepala kembar. Ya, si target kalau tertingginya bisa ke angka 300-an ya kalau berdasarkan si kepala merah gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan ya. Cuman ya teman-teman tahu sendiri tidak akan berjalan 1 atau 2 hari gitu kan. Mungkin mereka juga berpikir ya nanti juga lihat laporan keuangan berikutnya gitu kan. Kalau ke 300 bisa aja, cuman kalau untuk udah diserahkan kepada market ya harus ngikutin aturan market gitu kan. Kalau lagi IPO gitu hanya mengikutin aturan dari bandar. Cuman kalau udah diserahkan kepada market sepertinya udah diserahkan nih kepada market, artinya silahkan saya kembalikan barang-barang kepada istilahnya retail. Terus siapa yang mau investasi dibiarkan begitu aja. Nanti ketika dia ada kepentingan model akannya bagus, ada berita, sesuatu berita, mungkin nanti si market makernya akan memberikan perhatian lagi gitu kan. Mungkin nanti si pemilik emiten juga kalau dia masih punya dana untuk naikin sebuah harga ya bisa aja gitu dikendalikan sama dia gitu kan. Baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi nanti satu lagi ya. Tunggu sebentar ya. Ya teman-teman, ini ada Maxi. Kita lihat Maxi untuk profilnya dulu sebentar. Makanan ya, makanan dan minuman syariah ya, Maxindo Karya Anugrah, Olimpik Raya Sentul. Oh ini produksi ini nih apa ya, umbi-umbian. Saya pernah makan produknya nih ya, lumayan sih enak gitu ya. Emang standar Eropa kali ya, jadi agak sedikit mungkin kalau makanannya kalau di lidah kita ya kurang familiar, cuman kalau di lidah mereka mungkin bagus ya. Juga CSR-nya lumayan keren ya, CSR-nya ya. Terus Bintang Mulia Gemilang sebagai pengendali 30%, masyarakatnya 27, tidak terlalu banjir ya, malahan 3% di bawah ya. Terus ada Karya Nusa Perdana 24%, Akasia Mas 9,3, Esta Prima 7,2 ya. Semenjak bulan apa ini, Juni ya, Juni sampai Agustus banyak yang kabur.
Untuk holding komposisinya kebanyakan lokal, lihat lokal siapa yang nguasain, ini perusahaan. Terus poren ada, poren di bawah 1% ya. Oke, kita lihat apa lagi. Listingnya tahun 2023 ya, harganya cepet. Insider, coba lihat insider. Oh, ini ada insidernya nih. 11 September kemarin berarti ya. Ada penambahan ditambah artinya ini ada pembelian ya. Sekarang dia udah nguasain sekitar 25%. Nah, Karya Nusa Perdana. Coba lihat Karya Nusa Perdana. Karya Nusa Perdana 24 berarti belum update ya. Sebenarnya kan cuma 25% ya, baguslah. Berarti tinggal ngurangin dari sini. Berarti ini berkurang tinggal 26 berarti ya. Baik, kita lihat corporate action. Corporate actionnya untuk dividen ada, tidak ada. Terus untuk stock split tidak ada. Lagi isu penambahan modal kagak ada. RPPS lancar ya. Terus kita lihat statistik. Oke, kita lihat statistik. Net income dari 4 ke 2 menurun, dari minus 2 ke positif 502 juta, meningkat lumayan ya. Kita lihat revenue dari 19 ke 27, kuartal satunya bagus di 2832. Berarti ini marketingnya bagus teman-teman ya, walaupun net income-nya istilahnya menurun, cuman dari revenue-nya bagus, artinya ada marketing untuk meningkatkan produksi penjualan ya. EPS-nya ada nggak? EPS-nya negatif apa positif ini? Negatif ya. Ya, negatif ini EPS-nya ya. Sebentar ini negatif atau positif? 0,35. Nanti deh kita hitung ya. Tapi sini soalnya PR ratio negatif. Kalau PR ratio negatif tidak akan saya hitung ya. Baik, untuk PBB-nya 3,58 mahal. Untuk harga bukunya 15,65 perak. Apalagi DER-nya 0,37 ya, masih sedang mendekati 0,5, artinya hutangnya lumayan juga ya. ROI-nya minus. Minus berarti kurang baik kalau minus ya. Oke, kita lihat cash-nya 14 miliar. Equity-nya 150. Total debt-nya 56. Ya masih banyak ekuitasnya sih. Oke, kita akan lihat, tadi udah lihat, apalagi kita lihat. Nah, ini dia nih. Kita akan lihat balance sheet kuartal 2, perbandingannya cuma 1 tahun aja nih. 155 ke 150 menurun ya. PBP-nya 3,10 ke 3,3 meningkat, artinya dijual mahal terus ya. Terus kita akan lihat PE rasionya. Kita akan lihat dulu, sebenarnya saya ingin ngelihat itu aja sebenarnya, PBP. Kalau PBB-nya kan ada ya, kalau PR-nya itu cenderung negatif ya, jadi nggak saya hitung ya. Saya pengen lihat ke totalnya sih. Ya, jadi dia pernah jual tinggi banget di 84, berapa nih? 84 turunin, ditaikin lagi ke 71, dihajar lagi di FCA kan, cuma sekarang bebas ya. Bebas dari FCA kan sekarang. Coba lihat sih Maxi. Ya, bebas dari FCA. Kita hitung dulu teman-teman nih. Ini kan udah FCA ya. Di 37 berapa hari dia keluar dari FCA-nya ya ini ya. Ini kena FCA. Ini kena FCA ya. Cenderung bagus, itu minimal harus agak lama juga ya kena FCA ya. Kita hitung dulu deh sebentar ya. Jadi ini berdasarkan PR itu tidak bisa dihitung. Jadi saya akan hitung berdasarkan PBB aja ya teman-teman ya. Untuk tengah-tengah. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena negatif ya, EPS-nya negatif ya. Jadi tengah-tengahnya ada 3,60, 3,60 dikali harga bukunya berapa? 15,65 sama dengan, kita enter di 56. Berarti sekarang 50, pas sekarang di harga bukunya ya.
untuk saat ini tuh di harga bukunya pas banget ya. Kita akan catat di sini ya. Jadi ini berdasarkan pair negatif ya. Kita tulis aja negatif di sini ya. Nggak ada gitu ya. Artinya kalau nggak ada berarti dia dalam posisi EPS-nya negatif. Baik, udah saya tulis. Jadi harga sekarang itu berada di harga wajarnya 56. Makanya dia tidak kemana-mana gitu kan. Kalau dia taikin sedikit kemahalan, baru kalau dia diturunin ke 50 gitu kan, mungkin agak murah gitu. Agak murah itu cuma 6 poin. Cuma 60 poin juga lumayan, sekitar 6 kali 2 12 10%-an lah kalau ke 50 gitu ya. Jadi kalau berdasarkan isiannya teman-teman, ini si bandar lokal lagi usaha untuk akumulasi, teman-teman. Sini akumulasi ya. Nih, jelas banget ya akumulasi dari mulai tanggal 28 Agustus itu akumulasi. Jadi ini lagi upaya untuk memberikan bahwa si emiten Maksi ini lagi dikuasain sama sebuah bandar ya, karena dia betul kalau akumulasi itu harus dalam posisi dia ini tidak kemana-mana ya. Nanti memberikan kejutannya apakah ke bawah ataupun ke atas. Setelah mungkin udah cukup, pengambilannya udah cukup, baru dia akan bisa di markup harganya. Ataupun kalau nggak cukup akhirnya ya ini nggak cukup nih duitnya gitu kan untuk nampung, ya udah kita turunin lagi deh ya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang kan udah sideways tiba-tiba turun ke bawah kan, nah itu biasanya dananya nggak cukup, diturunin dulu ke bawah biar cut loss nanti harga bawah. Nah setelah dari harga bawah baru di markup harganya, jadi dia punya average-nya masih di bawah gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Untuk porennya karena udah keluar ya, poren juga udah keluar teman-teman. Seperti ada pengambilan di area tanggal 12 Juli, terus tanggal 5 Agustus ngejual, terakhir dia ngejual tanggal berapa nih, 10 September. Jadi si poren belum ngambil lagi teman. Ini ada upaya peningkatan daripada bandar lokalnya. Bandar lokalnya udah mulai akumulasi terus. Malah terakhir kemarin tanggal 16, tanggal 13 itu dia ambil barang lagi. Ya mudah-mudahan si Maksi bisa sampai minimal ya berapa ya kalau udah harga standar gini ya. Sampai mana? Kita akan lihat di sini teman-teman. Apakah ada. Nah, ternyata si Maksi udah nyimpen PR-nya di angka 69. Nah, saya udah berani nih menyatakan itu. Kita kasih harga target di sini ya. Jadi kalau dia udah cukup, si bandarnya udah cukup, kemungkinan bisa ke 69, kemungkinan ya. Target tanggal 16 ya. 16/06/09/2024. Baik teman-teman, mudah-mudahan ya nanti mungkin bisa ke targetnya. Kenapa ada target di situ? Karena ada si kepala merah panjang. Mudah-mudahan bisa ke arah situ karena ini sangat-sangat sekarang itu lagi di harga wajarnya. Jadi mungkin ya ke atas kemahalan, ke bawah mungkin ke bawahin dulu ya, akan lebih bagus lagi kalau ke bawahin dulu biar nanti mereka ngambil di harga bawah, nanti bisa cus ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa emiten lagi yang akan kita bahas lagi ya. Ada roti, ada apa lagi tuh? Roti kayaknya udah di itu ya, udah dibahas ya. Ada keping, apa lagi tuh? Nanti deh saya cek ya. Nanti saya kasih lope-lope dulu deh biar ngebahasnya pas ya. Oke teman-teman, segitu aja. Selamat berlibur lia dan ciao.